Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Al-hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid At-Taqwa Beringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Berlaksa rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala patut senantiasa kita kumandangkan melalui setiap hembusan nafas kita, karena nyatanya memang tidak ketemu hitungan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang bersifat jasadiyah maupun bersifat ruhiyah, tidak tertangkap oleh panca indera kita, di mana Allah Subhanahu wa taala meluapkan, melimpahkan kenikmatannya itu dari detik ke detik bahkan, sehingga kita tidak akan mungkin bisa menghitung kenikmatan untuk kita syukuri. Maka kita borong rasa syukur itu atas segala hidup mati kita. Kita kontrak di awal rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa syukur itu melekat di dalam setiap desahan nafas kita, di setiap detak jantung kita yang tiada henti-hentinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita terhindar dari inna adzabi lasadid, dari azab Allah yang pedih dikarenakan manusia, atau mudah-mudahan bukan kita yang tidak bersyukur atau lalai dari kenikmatan Allah yang kemudian tidak disyukuri. Di saat yang sama ketika kita menghidupkan kesadaran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sambil berharap, berikhtisab atas janji Allah yang sedemikian nyata, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka sungguh nikmat itu akan aku tambah, dan penambahannya tidak ada hitungan. La azidannakum, hitungan tidak ada, hitungan tidak ada jumlah. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan memberikan karunia sesuai yang Allah sak gelapnya Allah, sak mau-maunya Allah akan memberikan tambahan kenikmatan itu apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan kita bersyukur hari ini adalah di antaranya bahwa di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat hari ini, kita bertepatan dengan bulan, salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram yang ada, yakni di bulan Rajab ini, di mana keutamaan sedemikian besar,
telah banyak khatib, telah banyak mubalik menyampaikan di mana di dalam bulan haram itu amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Amaliyah-amaliyah biasa menjadi amaliyah-amaliyah istimewa. Pun demikian konsekuensinya ketika seseorang berbuat maksiat di bulan haram itu, di bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, maka konsekuensinya dosanya pun juga akan lebih berat ketimbang ketika bermaksiat di bulan-bulan selain bulan haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ulama memberikan sinyal, memberikan satu gambaran yang meskipun hadis ini tidak bisa dinyatakan sebagai hadis yang sahih, tetapi masuk akal kiranya dan tidak menyelisihi dari ketentuan-ketentuan dalil-dalil yang sahih, bahwasanya bulan Rajab ini tidak terlepas atau bulan Rajab ini terkait erat dengan bulan suci Ramadan kelak, di mana ulama mengklasifikasikan bulan Rajab ini sebagaimana dikatakan sebagai Syahrul Badr. Jadi bulan menanam amal soleh, bulan menabur benih, di mana kita mulai membiasakan tilawah Quran, membiasakan qiyamul lail, melebihi di hari-hari biasa. Memang dalam rangka kita memulai menyemai amal soleh itu. Kemudian kelak ketika masuk Sya'ban, kita masuk ke dalam Syahrul Suqa atau bulan-bulan menyiram atau memupuk atau merawat tanaman. Di bulan Sya'ban, kebiasaan amal kebaikan, kebiasaan amal soleh yang kita tingkatkan, yang kita semai, yang kita tanam di bulan Rajab ini akan terus kita pertahankan, kita tingkatkan, kita lestarikan di satu bulan setelahnya, yakni bulan Sya'ban, hingga nanti kita ketemu bulan Ramadan adalah Syahrul Hasan atau bulan di mana kita panen raya pahala Allah, dikarenakan amal soleh yang telah kita semai, kita sirami di 2 bulan berikutnya telah menjadi kebiasaan, telah menjadi satu kelaziman sebagaimana yang kita lakukan 2 bulan sebelumnya. Dan apabila bulan Rajab ini kita niatkan dalam rangka menyongsong amal soleh atau keutamaan bulan suci Ramadan nanti, maka sedemikian besar fadilah, sedemikian besar keberkahan yang kita peroleh di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, indikator atau tanda-tanda atau bagaimana patokannya, di mana kita memperoleh keberkahan enggak sih di dalam bulan Rajab ini? Maka kita perlu tilik dari 4 aspek, kita perlu tilik dari 4 hal, di mana suatu amaliyah atau suatu keberkahan itu bisa kita raih apabila di dalam keseharian kita, di dalam ibadah kita memenuhi kualifikasi yang pertama, yakni bima yurdi rahman. Apabila keberadaan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan pertama dikala kita ingin memperoleh keberkahan di bulan Rajab ini, kita berupaya agar bagaimana caranya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan keridhaan kepada kita. Di antara langkah-langkah yang bisa kita tempuh agar Allah ridho kepada kita, maka kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kajian di dalam bab sabar, ridho itu menempati tingkat ketiga setelah seseorang itu ketika menerima musibah dilarang menggerutu, dilarang tasakhut, dilarang marah. Kemudian anjurannya adalah bersabar. Di atas derajat sabar adalah ridho, dan ridho inilah yang kemudian akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai kelak di dalam kematian seseorang pun, apabila status seorang hamba itu sebagai hamba yang ridho, maka ruh orang-orang yang ridho itu akan disambut oleh Allah dengan keridhaan pula, radiyatan mardiyah. Maka yang kita perjuangkan dalam beramal soleh di bulan Rajab ini adalah bagaimana agar Allah ridho kepada kita.
Ini. Yang kedua, agar kita benar-benar memperoleh keberkahan di bulan Rajab ini, kita harus memenuhi klausul yang kedua, yakni bima yunassitul ibadah. Ibadah kita harus berkualifikasi ibadah kita yang dilakukan dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat. Pertanyaannya, bagaimana agar kita beribadah itu bisa semangat? Yakni diantaranya kita menggali keutamaan-keutamaan apa, efek apa dari ibadah yang akan kita kerjakan itu. Misalnya apabila kita mensegerakan sholat di awal waktu, kita berangkat dari rumah dengan memperbagus wudu, kemudian kita kasratul khuta ilal masajid, kita memperbanyak langkah ke masjid, kemudian kita yantidhurus sholatu ba'da sholat, kita menunggu waktu sholat berikutnya setelah sholat. Kita ilmui amaliyah-amaliyah ini dengan kajian-kajian fadailul amal. Kita tahu kita kalau kita memperbagus wudu di rumah, setiap langkah kita menuju masjid diampuni oleh Allah, dihapus satu dosa dan diberi 1 derajat pahala. Pentingnya kita mengetahui apa-apa yang Allah janjikan, bukan berarti kita beribadah pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja baik tetapi justru wajib. Di antara keutamaan amal ibadah kita adalah ikhlas dan ihtisab. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisab. Ihtisab ini mengharap setelah kewajiban kita tunaikan kepada Allah, di saat yang sama Allah memberikan informasi tentang keutamaan amaliyah ibadah yang dikerjakan itu akan Allah beri apa. Maka pengharapan atau ihtisab itu wajib kita kemukakan. Maka ibadah kita adalah ibadah yang ikhlas karena Allah dan kita barengi dengan ihtisab. Maka kelak puasa Ramadan kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Apabila puasa Ramadan itu dilaksanakan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini berlaku bagi semua amal ibadah. Itulah yang akan menimbulkan rasa semangat kita beribadah, dikarenakan kita sudah terngiang-ngiang keindahan surga, terngiang-ngiang keagungan pahala yang akan kita peroleh. Kita harus pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dituntunkan surga, diberikan gambaran sedemikian jelas di dalam Al-Quran, di berbagai kalimat, di berbagai ayat, agar kita memiliki pengharapan, memiliki ihtisab atas amal soleh yang kita lakukan, dan itu menimbulkan semangat yang luar biasa. Syarat memperoleh keberkahan di bulan haram, di bulan suci Rajab ini adalah yang kedua, ibadah kita sudahkah penuh dengan semangat. Yang ketiga, bima yanfa'un nas, apakah keberadaan kita telah memberikan manfaat kepada sesama manusia. Ini indikator keberkahan yang kita bisa peroleh di bulan Rajab ini. Kita akan memperoleh keberkahan bulan Rajab ini apabila diantaranya keberadaan kita memberikan manfaat kepada manusia. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara manusia adalah manusia yang memiliki manfaat kepada manusia-manusia lain. Kita bisa bermuhasabah di rumah, sudah seberapakah manfaat kita terhadap anak istri? Seberapa besar atau kecilnya, seperti apa manfaat kita terhadap tetangga kanan kiri, terhadap lingkungan kita? Maka semakin besar kemanfaatan yang kita produk, yang kita hasilkan, maka itu salah satu indikator di bulan Rajab ini kita memperoleh keberkahan dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bima yusabbitul ukhuwah. Bima yusabbitul ukhuwah. Sebagaimana
Indikator keberkahan yang kita peroleh di bulan Rajab ini adalah seberapa kita meniadakan rival di dalam lingkungan kita. Semakin ukhuwah kita erat dengan sesama, maka itu indikator keberkahan semakin besar bisa kita peroleh. Maka masihkah kita punya musuh? Masihkah kita tidak bertegur sapa dengan tetangga? Masihkah dengan sesama jamaah masjid kita ada ganjalan-ganjalan? Jangan-jangan kita berjamaah hanya berkumpul untuk sholat dengan tidak ada rasa yang sambung, sehingga usai sholat salam bubar masing-masing, tidak ada komunikasi hati. Ini yang dikhawatirkan oleh kita semua. Maka jamaah kita, sholat berjamaah kita hanya merupakan bentuk formalitas, tidak bisa membangun ukhuwah di antara satu jamaah yang notabene adalah setetanggaan ini. Maka mudah-mudahan kita pulang dari sholat Jumat ini nanti bisa merenung, sehingga waktu asar nanti kita sudah menjadi pribadi yang berbeda. Bagaimana kita mendatangi masjid untuk sholat berjamaah asar dengan ambil wudu, membaguskan wudu kita, kemudian melangkah dengan penuh ihtisab, dengan penuh semangat, dan kita bisa memberikan manfaat kepada sesama, dan kita meniadakan rivalitas di dalam hidup kita. Rivalitas, kebencian terhadap siapapun kita nolkan di dalam hati kita. Maka insya Allah keberkahan akan menghampiri kita dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Momentum bulan Rajab mendekati Sya'ban dan bulan berikutnya adalah Ramadan. Kita beruntung sekali telah Allah beri kenikmatan masih menjumpai bulan Rajab, peluang untuk beramal soleh, peluang untuk memperoleh kesuksesan panen raya di bulan suci Ramadan nanti. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah melihat peluang seperti ini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wal jannatun arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera, dan dengan ampunan itu kita dipantaskan oleh Allah untuk menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa atau yang muttaqin. Maka mudah-mudahan momentum siang ini menjadi titik balik dari hidup kita. Bagaimana kalau kita kemarin futur, kemarin kita lengah terhadap peluang-peluang ampunan dari Allah ini, maka siang ini kita bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.